Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Jessica. Di video kali ini, saya akan membuat bakpao yang super lembut, anti gagal, dan dengan isian yang spesial. Untuk menghasilkan bakpao yang tidak keriput dan tidak bocor, kalian harus nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan ada yang di skip. Langsung saja ikutin cara pembuatannya. Welcome to my channel. Hai, sebelum lanjut, like dan subscribe dulu ya agar channel ini semakin berkembang. Untuk membuat isian telur asin, haluskan 3 kuning telur asin yang sudah dikukus selama 5 menit. Di tempat yang lain, di sini sudah ada mentega, tambahkan dengan kuning telur asin yang sudah dihaluskan. Campur merata. Kemudian tambahkan gula halus, tepung maizena, dan susu bubuk. Ini dicampur sampai merata. Tutup dengan plastik dan simpan di dalam kulkas selama 1 jam. Setelah 1 jam, bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Untuk besar kecilnya disesuaikan saja dengan besar bakpao yang akan dibuat. Jadinya ada 13 dengan ukuran sedang, tutup kembali dengan plastik dan simpan di dalam kulkas. Selanjutnya saya akan membuat isian kacang tanah. Di sini ada kacang yang sudah disangrai dan sudah dihaluskan. Tambahkan wijen putih yang sudah disangrai juga. Gula pasir. Campur merata. Tambahkan mentega yang sudah dicairkan. Sedikit garam, selanjutnya tambahkan air hangat 3 sendok makan. Jika ingin isiannya lebih basah, bisa disesuaikan saja pemberian air hangatnya. Hasilnya akan seperti ini dan siap untuk digunakan. Berikutnya adalah membuat adonan bakpao. Gunakan tepung terigu protein rendah. Tambahkan tepung tangmian, gula halus, ragi instan, susu bubuk. Campur semua bahan keringnya sampai merata. Tambahkan air dingin. Sampai tercampur merata. Setelah seperti ini, supaya tepungnya tidak berhamburan kemana-mana, saya akan lanjut dengan menggunakan tangan. Ini tidak diulen, hanya dicampur sampai merata saja. Setelah seperti ini, lanjut dengan menggunakan mixer hanya sebentar untuk memastikan telah tercampur merata. Lalu tambahkan mentega dan garam. Sini saya menggunakan mentega yang warnanya kuning, tetapi jika kalian ingin bakpao kalian cenderung warnanya lebih putih, gunakan mentega yang warna putih. Bedanya hanya di situ dan tidak mempengaruhi tekstur. Mixer sampai menjadi kalis, tidak perlu sampai kalis elastis. Keluarkan adonan dan uleni sebentar. Bagi adonan menjadi 10 dengan berat masing-masing 51 sampai 52 gram.
Bisa dilihat tekstur dari adonan ini sangat bagus, licin, lentur, dan walaupun tidak sampai kalis elastis, begini saja sudah oke. Untuk hasil bapaunya akan sangat lembut. Bentuk adonan menjadi bulat. Tutup adonan dan istirahatkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, adonan siap untuk dibentuk. Ambil adonan mulai dari yang pertama kali dibulatkan. Gunakan sedikit tepung terigu supaya tidak lengket. Pipihkan adonan, lalu gunakan rolling pin untuk menggilasnya, jangan terlalu tipis. Balik lagi. Gunakan tepung terigu sedikit, gilas lagi. Jangan ditekan ya gilasnya. Lalu tipiskan pinggir-pinggirnya seperti ini. Bagian tengah dibiarkan lebih tebal dari bagian pinggir. Perhatikan yang bagian yang lebih mulus diletakkan di bagian bawah. Seperti ini. Diberi isian, di sini isiannya telur asin. Lalu bungkus dan tutup hingga rapat. Jangan lupa untuk mencatat dan mengingat waktu pertama kali membentuk adonan bapau yang pertama untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengukusnya. Kunci dan rapatkan sehingga tidak mudah bocor. Putar perlahan dengan menggunakan tangan sehingga bentuknya akan lebih tinggi. Dan pada saat mengembangnya nanti akan mengembang dengan cantik, tidak melebar ke samping. Lalu letakkan di atas kertas bapau atau yang seperti saya gunakan ini adalah kertas untuk bolu kukus. Untuk isian berikutnya adalah kacang tanah dan meses. Dan isian yang terakhir adalah untik kelapa gula merah. Untuk resepnya sudah pernah saya share sebelumnya. Kalian bisa klik saja link di atas. Tutup dan istirahatkan adonan bapau selama 30 menit mulai dari waktu pertama kali dibentuk. Tinggi air kukusan adalah 2 ruas jari, jangan terlalu penuh. Dan untuk tutupan pancinya, bungkus dengan serbet yang bersih. Setelah 30 menit, nyalakan api kompor, gunakan api yang besar sampai uapnya banyak. Adonan bapau sudah mengembang ringan. Cara mengeceknya yaitu jika ditekan secara perlahan dan adonannya kembali ke bentuk semula, berarti adonan bapau ini sudah siap untuk dikukus. Setelah uapnya banyak, matikan api kompor. Kemudian masukkan adonan bapau. Tutup yang rapat. Kukus dengan api yang sedang cenderung kecil selama 10 menit.
Disesuaikan dengan besar kecil bakpao kurang lebih 10-12 menit. Setelah 10 menit, matikan api kompor dan buka tutupannya secara perlahan sehingga uapnya dapat keluar juga secara perlahan. Bakpaonya sudah matang, bentuknya cantik, dan tidak ada isian yang bocor. Bakpao ini sangat lembut sekali, teksturnya sedikit kenyal, dengan isian yang spesial semakin enak. Jika kalian tertarik dan sudah mencoba resep ini, jangan lupa tag saya di Instagram. Terima kasih sudah menonton video ini, support terus, klik like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video terbaru berikutnya. Bye!